Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh etika profesi di bidang teknologi informatika. Di sini saya memenuhi tugas saya di mata kuliah etika profesi. Saya langsung ke materi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi di bidang teknologi informasi. Etika memiliki peranan yang cukup penting dalam setiap profesi, karena tanpa etika suatu individu atau kelompok yang memiliki profesi tidak bisa bekerja secara profesional. Hal ini menyebabkan etika dan profesi memiliki kaitan yang erat. Dalam bidang teknologi informasi, etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dari segi etika dan moral, seperti kejahatan komputer dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Di sini juga ada gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perangkat lunak atau software. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti analisis sistem. Analisis sistem bertugas menganalisis sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisis proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kekayaan dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya. Programmer bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi. Yang ketiga, web designer. Web designer bertugas melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang keempat, web programmer. Web programmer bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer, bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Selanjutnya, networking engineer. Networking engineer bertugas dalam bidang teknisi jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting. Yang ketiga, operasional sistem informasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti operator elektronik dan processing atau EDP, bertugas mengoperasikan program ataupun aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, sistem administrator. Sistem administrator menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Selanjutnya, Manajemen Information System atau MIS Director memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia. Yang keempat, perkembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, tugasnya diidentifikasikan dalam pengelompokan kerja
bekerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Penjelasan selanjutnya tentang etika profesi di kalangan universitas. Privasi yang berlaku di lingkungan universitas juga berlaku untuk bahan-bahan elektronik. Standar yang sama tentang kebebasan intelektual dan akademik yang diberlakukan bagi sivitas akademik dalam penggunaan media konvensional berbasis cetak juga berlaku terhadap publikasi dalam bentuk media elektronik. Contoh bahan-bahan elektronik dan media penerbitan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada halaman web, World Wide Web, surat elektronik, email, mailing list, lister, dan Usenet News. Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Peraturan Universitas menyatakan bahwa sejumlah kegiatan tertentu yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat digolongkan sebagai tindakan pengabaian, pelanggaran perdataan atau pelanggaran pidana. Sivitas akademik dan karyawan harus menyadari bahwa tindakan kriminal dapat dikenakan kepada mereka apabila melanggar ketentuan ini. Contoh tindakan pelanggaran tersebut adalah tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut. 1. Menggunakan sumber daya teknologi informasi tanpa izin. Yang kedua, memberitahu seseorang tentang password pribadi yang merupakan akun yang tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, melakukan akses data atau upaya mengakses berkas elektronik disk atau perangkat jaringan selain milik sendiri tanpa izin yang sah. Yang keempat, melakukan interferensi terhadap sistem teknologi informasi atau kegunaan lainnya dan sistem tersebut termasuk mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah yang sangat besar, termasuk ruang penyimpanan data, disk storage, waktu pemrosesan, kapasitas jaringan, dan lain-lain, atau secara sengaja menyebabkan terjadinya crash pada sistem komputer melalui bom, mail, spam, merusak disk drive pada sebuah komputer. Yang kelima, menggunakan sumber daya universitas sebagai sarana lahan untuk melakukan crack, hack, break into ke sistem secara tidak sah. Yang keenam, mengirim pesan atau message yang mengandung ancaman atau bahan lainnya yang termasuk kategori penghinaan. Yang ketujuh, pencurian termasuk melakukan duplikasi yang tidak sah atau ilegal terhadap bahan-bahan yang memiliki hak cipta atau penggunaan atau pemilikan salinan atau kopi, perangkat lunak atau data secara tidak sah. Yang kedelapan, merusak berkas jaringan, perangkat lunak atau peralatan. Yang kesembilan, mengelabui identitas seseorang atau forgery, plagiarisme, dan pelanggaran terhadap hak cipta, paten, atau peraturan-peraturan perundang-undangan tentang rahasia perusahaan. Yang kesepuluh, membuat dengan sengaja, mendistribusikan atau menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk maksud kejahatan untuk merusak atau menghancurkan data atau pelayanan komputer, virus, worms, mailbox, dan lain-lain. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer. Seperti netiquette.
Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus dengan bertatap muka. Setelah netiquette, e-komersi. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal e-komersi ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Selanjutnya, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Selanjutnya, tanggung jawab profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi, mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Etika teknologi informasi dalam undang-undang dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal yang di atas, maka dibuatkan undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi diantaranya adalah Undang-Undang Hak, Undang-Undang Hak Cipta yang disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli tahun 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Undang-Undang IT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi internet, transaksi di internet, etika pengguna internet. Itulah penjelasan saya tentang materi contoh etika profesi di teknologi informasi di bidang teknologi informasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.